Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Hanya berdasarkan kemanusiaan, hak-hak ini diakui secara universal dan dianggap sebagai landasan untuk keadilan, kebebasan, dan perdamaian dalam masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama, universal. Universal adalah hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Setiap orang dimanapun berhak atas hak-hak tersebut. Yang kedua, non-diskriminasi, yaitu tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan dan pemberian hak asasi manusia berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, dan kelahiran atau status lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, yaitu hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diambil kecuali dalam keadaan tertentu dan dengan alasan yang sah menurut hukum. Dan yang keempat, keterkaitan dan ketidakberbagian, yaitu semua hak asasi manusia, baik sipil, politik, ekonomi maupun sosial maupun budaya, saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan politik, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Selanjutnya, kebebasan dari penyiksaan, perlakuan atau hukum yang kejam, ketidakmanusiawi, atau merendahkan martabat. Selanjutnya, hak kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, serta perlindungan dari pengangguran. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat. Dan yang ketiga, hak kolektif, yaitu hak atas penentuan nasib sendiri, hak untuk pembangunan, dan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan seimbang. Selanjutnya, instrumen internasional. Hak asasi manusia dilindungi dan diatur oleh berbagai instrumen internasional, termasuk pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, merupakan fondasi dari standar hak asasi manusia internasional. Yang kedua, Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan politik, memastikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan yang ketiga, Perjanjian Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu menjamin hak-hak anak di seluruh dunia. Dan yang kelima, Konvensi Penghapusan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu memastikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dan selanjutnya tentang tantangan dan implementasi. Meski hak asasi manusia diakui secara universal, implementasinya seringkali menghadapi tantangan seperti satu, pelanggaran hak asasi manusia, yaitu termasuk pemisahan, eksekusi di luar hukum, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Yang kedua, konflik dan kekerasan,
yaitu situasi konflik dan kekerasan seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang luas. Dan yang ketiga, kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kondisi ekonomi yang buruk dan ketidaksetaraan sosial dapat menghambat akses terhadap hak-hak dasar. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup terhadap hak mereka, yang mengakibatkan kurangnya penuntutan terhadap hak asasi hak-hak tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.